Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau kalian dalam keadaan sehat, mudah-mudahan terus sehat. Silakan untuk yang memimpin doa ini siapa? Silakan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah. Anakku ada yang tidak masuk? Masuk Masuk semua ya? Berarti kalau masuk semua 15 orang. 15 orang. Alhamdulillah kalau sudah masuk semua. Oke, sengaja Bapak buat kelompok semacam ini karena sudah Bapak sampaikan pada minggu kemarin bahwa kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Sekarang sebelah sini Bapak anggap ini adalah kelompok 1. Kelompok 2, kalian melihat kondisi diri kalian sendiri. Apakah pakaiannya sudah rapi? Sudah rapi. Yang bajunya masih di luar silakan masukkan dulu. Bajunya masukkan, posisi duduknya dirapikan dulu dirapikan. Oke? Ya. Alhamdulillah, kalau kondisi seperti ini berarti kita sudah siap untuk melakukan atau melaksanakan belajar. Bapak ingin mengingatkan kembali materi yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang iman. Oke, materi hari ini Bapak akan menyampaikan tentang sholat. Apa sih sholat? Apa sih gunanya sholat? Untuk apa kita harus melaksanakan sholat? Dan bagaimana cara untuk melaksanakan sholat? Oke? Itu materi pada hari ini. Sebelum pertanyaan pertama. Apa definisi sholat secara bahasa dan istilah? Siapa yang mau menjawabkan? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 kalau dicatat pertanyaannya apa definisi sholat secara bahasa dan istilah, dicatat kemudian didiskusikan oleh kelompoknya. Nanti hasilnya di akhir pembelajaran Bapak akan meminta untuk dijawab atau dibacakan oleh ketua kelompok ya. Yang kedua, bagaimana kriteria sholat yang sempurna? Siapa yang mau menjawab ini? Oke, kelompok 1. Kamu catat pertanyaan Bapak, bagaimana kriteria sholat yang sempurna? Jawabannya kalian diskusikan, kemudian hasilnya nanti ada yang membacakan. Hasil diskusi itu kalian kumpulkan untuk penilaian. Berarti otomatis kelompok 3 sekarang. Kelompok 3 pertanyaannya, perhatikan nah. Mengapa sholat dapat mencegah perbuatan tercela? Ya. Atau perbuatan keji dan dicatat, kemudian didiskusikan, hasil diskusi nanti ada yang membacakan, kemudian dikumpulkan untuk penilaian. Oke, anak-anakku yang materi sholat. Siapa namanya? Oke, silakan Putri, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadikan hidup lebih tenang, salat 5 waktu, jangan keluar dari rumah. Aduh.
yang bersifat kemah, buatnya dalam pakai gula. Banyak-banyak ibadah tinggali perbuatan. Bagus, terima kasih. Itu pantun memesan apa? Coba, apa yang kan sudah baca semua kan? Oke, sekarang Bapak minta satu orang saja untuk maju ke depan menyampaikan sedikit tentang. Yang lain Bapak minta untuk siap meresponnya. Apa yang Tiara baca, tapi kalian harus bisa merespon. Siap-siap dari kelompok 1, 2, dan 3. Tiara baca dengan suara yang nyaring. Sholat adalah tiang agama yang diwajibkan kepada setiap umat Islam. Sholat sebagai ibadah vertikal yang bermanfaat kepada horizontal. Dengan sholat yang baik akan bermanfaat juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu adalah topik yang sudah Bapak catat kemarin tentang materi sholat. Oke, sekarang siapa yang mau merespon? Apa maksudnya? Oke, siapa namanya? Sulis, silakan. Dengan sholat kita akan lebih baik karena sholat merupakan ibadah yang paling utama. Bagus, tepuk tangan. Anak-anakku yang Bapak banggakan, itulah seputar tentang kegiatan sholat sesuai yang sudah Bapak sampaikan ini. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan yang sudah Bapak siapkan. Materi kita pada hari ini yaitu tentang sholat. Sholat merupakan tiang agama. Jadi diwajibkan kepada setiap orang yang beragama Islam, baik itu laki-laki atau perempuan. Sekarang, sholat pertama, arti sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa. Dan apa Pak yang dimaksud sholat itu doa? Karena di dalam pelaksanaan sholat semua terdiri bacaan-bacaan doa. Dengan tugas kalian nanti, di sana Bapak sengaja memberi warna lain pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Di situ Bapak tidak menuliskan lafadznya. Jadi di LKPD nanti lembar tugas siswa, lembar kerja tugas siswa nanti Bapak minta kalian menulis lafadz yang benar dengan harokat yang tepat. Paham? Paham. Oke, selanjutnya. Kedua, Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sengaja juga Bapak tidak menuliskan lafadznya karena ini masuk di LKPD kalian untuk menulis lafadz dan harokat yang tepat dalam penulisan kalimat Al-Quran. Anak-anakku yang Bapak banggakan, coba. Anak-anaknya yang Bapak banggakan, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang bagaimana? Bapak kasih waktu 2 menit untuk kalian menjawab pertanyaan tadi. Silakan. Pertanyaan pertama. Oke, Bapak anggap sudah. Bapak anggap cukup. Coba materi pertama. Pertanyaan pertama. Mana? Oke, silakan. Apa hasil jawabannya nak dari kelompok kalian? Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah sholat adalah perbuatan atau bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam. Bagus, tepuk tangan. Itu adalah hasil jawaban yang disepakati oleh kelompok 2. Oke, Bapak minta jawabannya sebagai bentuk penilaian nanti. Terima kasih untuk kelompok 2. Untuk pertanyaan kedua, siapa yang ambil tadi? Oke, kelompok 1, silakan. Yaitu salat yang dilaksanakan dengan ikhlas, khusyuk dan sabar. Bagus, itu yaitu bagaimana kriteria sholat yang sempurna, jawabannya silakan. Ulang. Yaitu salat yang dilaksanakan dengan ikhlas, khusyuk dan sabar. Sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, khusyuk dan sabar. Tangan kelompok 1. Terima kasih, Bapak ambil hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 3, pertanyaannya ingat coba dibacakan pertanyaannya nak.
mengapa sholat bisa mencegah perbuatan tercela atau keji dan mungkar? Silakan, isi jawabannya apa yang sudah kalian sepakati? Karena sholat dapat membentuk Membentuk. Oke, mungkin ada yang mau membantu, silakan. Silakan. Hasil diskusi kalian. karena sholat dapat membentuk kepribadian yang disiplin dan sholat yang khusyuk akan berbuah akhlak yang mulia. Tepuk tangan untuk nomor 3. Terima kasih kepada anak-anakku, anak-anak hebat, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menghasilkan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan. Ini akan menjadi bahan penilaian Bapak untuk materi pada hari ini ya. Oke, tugas selanjutnya, perhatikan, tugas selanjutnya Bapak akan memberikan lembaran kerja untuk kalian. Tugas kalian sudah jelas tadi ya. Apa tugasnya? Menulis lafaz Al-Quran, surat Al-Ankabut dan Al-Baqarah. Oke, ketua kelas dipegang dulu. Ketua kelas silakan. Ketua kelas. Oke, itu adalah lembar kerja kalian. Kalian diskusikan tugas kalian pada hari ini yaitu menulis lafaz dan rakaat yang benar dalam surat Al-Baqarah dan Al-Araf dan Al-Ankabut. Bapak kasih waktu 2 menit. Ya, rapi. Terima kasih. Kelompok 3, kelompok 1, bagus. Menyampaikan kesimpulannya pada hari ini yaitu sholat adalah yang agama yang tidak boleh ditinggalkan kapanpun. Pada waktu masuknya waktu sholat maka kita harus sholat. Berdosa besarlah bagi mereka yang tidak melakukan sholat. Kenapa? Amalan yang pertama akan dihisab nanti ketika yang tidak melakukan sholat dengan tepat. Karena hikmah sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anak-anakku yang Bapak banggakan, demikian materi pada hari ini yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang mau merefleksi apa sih yang dapat kalian tangkap dari materi pada hari ini. Pertama, pertanyaan Bapak ya, dari awal sampai sekarang apa yang dapat kalian tangkap? Kedua, bagaimana cara kalian merespon materi yang sudah kalian tangkap pada hari ini? Dan yang ketiga, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Alhamdulillah. Coba siapa yang mau menjawab refleksi pertama? Apa yang sudah kalian tangkap? Apa? Yang pertama, sholat adalah ibadah yang paling utama yang harus dijaga waktu dan cara melaksanakannya yang benar dan tepat. Bagus, itu refleksi pertama. Teman kalian sudah menjawab bahwa kata teman kalian ternyata sholat itu harus kita jaga ya, karena kita adalah orang Islam. Kedua, apa yang sudah kalian tangkap? Yang kedua, sangat menyenangkan karena kami dapat bekerja sama dalam kelompok. Terima kasih. Alhamdulillah. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga yang sudah kita lakukan itu bermanfaat dan apa yang sudah kalian dapatkan itu berbarokah. Bapak ucapkan ribuan terima kasih. Bapak mohon maaf apabila ada kehilafan baik dari ucap maupun tingkah, karena Bapak sebagai manusia biasa tidak luput dari kehilafan, tidak luput dari salah dan dosa. Bapak mohon maaf seribu maaf. Oke? Seperti biasa pada akhir pembelajaran apa yang harus kita lakukan? Berdoa bersama. Yuk. Tadi yang membuka, sekarang menutup. Silakan. Doanya dipimpin untuk menutupi akhir pembelajaran. Dipimpin. Mari kita akhiri.
Mari kita akhiri sebelum pelajaran.